Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selama ini kita beribadah, selama ini kita sholat, selama ini kita berzikiran, selama ini kita membaca Al-Quran, seolah-olah pokoknya sholat, seolah-olah pokoknya puasa, seolah-olah pokoknya baca Al-Quran, seolah-olah pokoknya berzikir, seolah-olah pokoknya bersolawat dan sebagainya. Dan apa yang kita perbuat selama ini seolah-olah hanya pokoknya dan pokoknya. Karena kita berambisi untuk mencari pahala, pokoknya sholat, pokoknya puasa dan sebagainya. Akan tetapi bila kita masih demikian, sampai kapan ibadah, sampai kapan sholat, sampai kapan puasa, sampai kapan baca Al-Quran, sampai kapan berzikiran akan sampai dan diterima langsung oleh Allah. Bila ibadah-ibadah kita yang kita lakukan hanya pokoknya saja, hanya pokoknya melakukan ibadah, tanpa kita tahu kemana arah sholat yang kita kerjakan ini diaturkan, tanpa kita mau tahu kemana arah ibadah kita ini kita aturkan, tanpa kita ingin tahu kemana arah puasa ini kita serahkan. Bila kita tidak memikirkan itu, maka sholat, ibadah dan apapun yang kita lakukan selama ini hanya sia-sia belaka. Karena pada dasarnya hanya pokoknya sholat, pokoknya ibadah, pokoknya zikiran, pokoknya puasa. Tanpa kita mau tahu kemana semua ini kita pulangkan, kemana semua ini kita serahkan, kemana semua ini kita haturkan. Maka dari itu, agar ibadah, agar sholat, agar puasa, agar apapun yang kita lakukan bisa sampai kita haturkan langsung kepada Allah, ya kita wajib awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Itulah inti dari segala inti agama. Agama apapun, inti dari segala inti agama itu mengenal siapa sih Tuhan itu, siapa sih Allah itu, siapa sih Tuhan yang menciptakan aku, siapa sih Tuhan yang mewujudkan diriku. Hanya itu saja agama di sisi Allah. Yang lainnya mengikuti awaluddin ma'rifatullah. Bila kita sudah tahu Allah,
kita sudah mengenal Tuhan, maka setiap detik per detik selalu terhaturkan, selalu terserahkan. Apa yang diperbuat oleh manusia selalu diserahkan kepada Tuhannya, alias selalu lillahi ta'ala secara otomatis bila manusia mengenal Tuhannya. Awaluddin ma'rifatullah. Karena tanpa ma'rifatullah, maknanya ma'rifatullah ini hanya bahasa Arab. Yang dimaksud ma'rifatullah itu tahu atau mengenal. Tanpa ma'rifatullah, tanpa mengenal Allah, tanpa tahu Allah, tanpa menghadap Allah, maka semua ibadah-ibadah kita sia-sia belaka. Kenapa? Selama ini semua apapun yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, selalu dan selalu hanya kita haturkan kepada diri kita sendiri yang berbuat. Hanya kita serahkan kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa mampu berdaya upaya untuk melakukan itu semua. Sehingga manusia merasa jadi Tuhan sendiri di dalam dadanya. Karena semuanya seolah-olah hanya manusia yang bisa mengerjakannya. Hanya manusia yang berdaya upaya. Sedangkan Tuhannya tidak bisa apa-apa. Sedang Tuhannya lumpuh, tak bisa apa-apa. Kenapa? Karena manusianya telah menjadi Tuhan atas dirinya. Karena manusia telah menjadi Tuhan atas segala daya upayanya. Karena manusia telah menjadi Tuhan atas kewujudannya. Karena manusia telah menjadi Tuhan atas kehidupannya. Sehingga semua sifat-sifat yang sesungguhnya hanya milik Tuhan, hanya milik Allah, maka dirampas oleh manusianya. Karena manusianya belum awaluddin ma'rifatullah, belum mengenal Tuhannya. Otomatis kita selama ini belum beragama di sisi Allah. Kita beragama hanya di sisi nilai kemanusiaan kita saja. Kita beragama ukuran manusia kita saja. Kita memahami agama hanya memahami syariatnya saja. Sehingga semuanya itu hanya simbol, hanya kiasan, hanya sanepan saja, hanya bayangan saja, bayangan agama. Ketika kita belum awaluddin ma'rifatullah, ketika kita belum mengenal Tuhan siapa yang menciptakan diri kita, maka selamanya apapun yang kita perbuat pasti tak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah mentiadakan Allah sebagai Tuhan. Kita telah menggaibkan Allah sebagai Tuhan. Kita telah melemahkan Allah sebagai Tuhan. Sehingga otomatis apapun yang kita perbuat tidak akan pernah diterima Allah, kecuali hanya diterima atau hanya pemuas hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, kita lanjutkan, kita harus man arafa nafsahu. Harus tahu diri kita ini siapa. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri manusianya. Sifat-sifat diri manusianya inilah kebalikan dari sifat Tuhan. Barang siapa tahu sifat-sifat manusia yang sejati-sejatinya, yakni sifat muhal Tuhan. Bila Allah yang wujud, maka manusianya harus adam. Manusianya harus tidak ada. Baru nyatalah wujudullah.
Jadi muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada, hanya manusialah yang tidak ada. Inilah yang dimaksud man arfa nafsahu, barang siapa manusia yang tahu hakikat sejati dirinya yang adam, yang tidak ada, hakikat diri manusianya yang tidak wujud, hakikat diri manusianya yang tidak hidup, hakikat diri manusianya yang tidak bisa berdaya upaya, maka faqad arfa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya, maka nyatalah Tuhan baginya. Bila manusia sudah mengenal dirinya. Saya 51 tahun yang lalu, saya tidak ada. 51 tahun yang lalu, saya tidak wujud. 51 tahun yang lalu, saya tidak hidup. Itulah hakikat diri sejati saya, atau hakikat diri sejati manusia sebenarnya tidak ada, tidak wujud, tidak hidup. Hanya Allah lah yang ada, hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup. Bila manusianya sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud. Itulah cara untuk mengenal Tuhan, atau awaluddin ma'rifatullah. Maka bila kita sudah menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup ini, menyerahkan badan ini kepada yang punya, maka itulah yang dimaksud kita sudah masuk ke dalam agama Allah. Itulah yang sebenar-benarnya agama. Apapun agama Anda, siapapun Anda, dan apapun golongan Anda, bila Anda memahami ini, itulah agama itu. Akan tetapi berhubung selama ini saya tidak mengenal agama yang sebenar-benarnya agama di sisi Tuhan, sehingga saya selama ini hanya beragama menurut asumsi, hanya beragama menurut ukuran manusia kita sendiri, sehingga kita mentuhan-tuhankan agama-agama kita sendiri. Sehingga muncullah perbedaan, sehingga muncullah perdebatan, seolah-olah agama kita yang paling benar dan agama orang lain paling salah. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Yang kita kenal hanyalah Tuhan itu hawa nafsu kita sendiri. Coba kita hayati, coba kita cermati, coba kita lihat dan sadari. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang amat sangat nyata bagimu. Jadi setan yang selalu mensesatkan diri kita itu sebenarnya tidak gaib, tapi nyata. Berarti bila yang nyata hanya setan di dalam dada kita, berarti kita inilah setan itu. Yang mana setan telah mensesatkan hati kita kepada Tuhan. Setan telah menjauhkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kewujudan, sehingga kehidupan, sehingga kehadiran diri kita sendiri inilah hijab yang sangat amat tebal. Sehingga kita tidak bisa menembus rahasia Tuhan yang ada pada diri setiap manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia, dan akulah yang merahasiai manusia. Akan tetapi ketika manusianya masih kedagingan, atau manusianya masih mengutamakan, manusianya masih mengagung-agungkan ego-egonya sendiri, maka ia tak akan pernah kenal Tuhan. Bila kita tak mengenal Tuhan, apakah kita disebut bertuhan?
Sedangkan Tuhan kita selama ini hanya Tuhan versi-versi agama kita masing-masing. Yang Islam disebutlah nama Tuhannya Allah. Yang Kristen disebutlah nama Tuhannya Allah, Bapa, Romo, dan sebagainya. Inilah yang membuat kita selama ini saling berdebat-debatan untuk mencari kebenaran, untuk membela kebenaran hawa nafsu kita sendiri. Karena kita telah mempertuhankan agama-agama itu, dan kita selama ini hanya mempertuhankan nama-nama Tuhan saja. Hanya namanya yang kita pertuhankan, hanya namanya yang kita akui, tapi sosok wujudnya tidak ada. Allahnya, Tuhannya tidak ada, alias gaib. Yang wujud masih manusianya. Berarti akidah kita selama ini salah atau benar? Bila yang wujud manusianya, Allahnya gaib, apakah itu akidah yang benar menurut Islam? Sedangkan di ajaran tauhid, akidatul awam, dulu kita ketika kita masih kecil diajarkan Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat yang pertama saja wujud kita rampas, wujudnya Allah kita rampas sebagai wujud manusia kita. Allahnya gaib saja, aku wujud kok. Berarti bila kita seperti demikian, apakah itu tidak ingkar kepada kewujudan Tuhan yang maha wujud? Sedangkan yang Adam, sedangkan yang tiada merasa dirinya yang paling lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing selama ini. Apakah benar begitu akidah agama yang selama ini kita ikuti? Itulah kesalahan kita di dalam berakidah, sehingga hati kita gampang goyang, gampang terombang-ambing, iman kita tidak teguh. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita hanya pura-pura bertuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kaji sifat wujud. Wujud itu wajib bagi Allah, wajib bagi Sang Pencipta, wajib bagi Allah, wajib bagi Sang Yang Widi, wajib bagi Gusti, itu wujud adanya, wajib. Sedangkan manusia yang diciptakan wajib tidak ada, wajib Adam. Itulah yang dimaksud Adam itu. Bukan Adam-Adam yang selama ini kita dengarkan dongeng-dongengnya. Itu hanya kiasan, itu hanya simbol-simbol apa yang ada di dalam dada kita. Jadi cerita Adam dan Hawa itu hanya simbol-simbol manusianya. Jadi bila manusianya tidak memahami, akhirnya salah di dalam bertuhan. Apapun agama Anda, salah di dalam bertuhannya. Kita selama ini hanya mengagung-agungkan agama saja, tapi tidak mengagungkan Tuhan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam.
Islam yang mana? Jadi yang dimaksud Allah itu inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku adalah bukan Islam kata Allah, tapi apa? Agama di sisiku adalah ketika manusia itu mau rela ridho kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud agama itu. Itulah yang dimaksud Islam itu. Bila kita tidak mengenal Allah, maka Islam kita hanya Islam KTP, Islam kita hanya Islam-Islaman, Islam kita hanyalah Islam versi hawa nafsu saja. Islam ukuran-ukuran manusianya sendiri, asumsi-asumsi manusianya sendiri untuk mengenal agama yang diikutinya. Jadi sebenar-benarnya agama bagi seluruh umat manusia, apapun agamanya, siapapun orangnya, bila ia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidup dan badannya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, sehingga manusianya tentram hatinya, damai hatinya, bahagia selalu hatinya. Kenapa? Karena Tuhan telah menjamahnya. Karena Tuhan telah melindunginya, karena Tuhan telah memeliharanya, karena Tuhan telah menjaganya, karena Tuhan telah mencukupinya, karena Tuhan telah mengkasih sayanginya. Sehingga di dalam kehidupan ini enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy saja? Karena semuanya sudah diurus oleh Tuhan. Enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Kedok saja agar manusianya oleh orang lain sudah memiliki agama. Orang lain sudah memiliki agama. Padahal semua itu hanya kedok-kedok saja untuk menutupi kesyirikan hati kita masing-masing. Jadi bagaimanakah agar kita ini hidup bahagia, tentram, damai? Ya, berpasrah dirilah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Lalu Tuhan itu sebenarnya siapa sih? Tuhan yang sebenarnya kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Lalu Tuhan itu sebenarnya siapa sih? Tuhan yang sebenarnya. Jadi hidup ini menurut orang Islam bernama Allah. Hidup ini menurut orang saudara kita agama Kristen Allah, Bapa dan sebagainya. Menurut orang Jawa atau Kejawen Gusti dan sebagainya. Ya hidup ini barangnya namanya banyak. Sehingga diperselisihkan oleh orang-orang penganut agama. Karena menurut mereka masing-masing agama Tuhannya beda-beda. Allah beda dengan Allah. Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya orang Islam. Dan Tuhannya agama-agama lain. Inilah yang menjadi manusia itu akhirnya mentuhan-tuhankan agamanya saja. Terjerat dengan dogma-dogma agama, terjerat dengan aturan-aturan agama, yang mana masing-masing pemeluk agama merasa mulia, berkewajiban memuliakan agama-agamanya masing-masing, sehingga menganggap agama orang lain itu salah, sehingga menganggap agama orang lain itu kafir, sesat dan sebagainya. Karena manusianya masih mentuhankan agama-agama yang dianutnya sebagai Tuhannya dan nama-nama Tuhan yang ada di dalamnya. Padahal Tuhannya seluruh umat manusia itu Ahad Esa. Ya hidup inilah yang menghidupi setiap manusia. Itulah Tuhannya manusia yang mewujudkan manusia. Tuhan yang menghidupkan manusia. Tuhan yang mendaya upayakan manusianya. Tuhan yang bisa menggelar manusianya. Inilah Tuhan itu. Di dalam Al-Quran ayat kursi
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia, zat yang hidup lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Inilah Tuhan itu. Bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan hakikat yang sebenar-benarnya Tuhan, maka ia pun menganggap orang lain juga dituhani dengan Tuhan yang esa dengan dirinya. Karena bila dikatakan Tuhan yang Maha Esa, mana mungkin Tuhannya berbeda-beda. Terkadang kita salah kaprah. Kita mengakui Tuhanku Tuhan yang Maha Esa, tapi masih membedakan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Mengakui Tuhanku Tuhan yang Maha Pencipta, tapi kita masih mengakui ada Tuhan-Tuhan itu selain Tuhannya yang Maha Menciptakan. Inilah kita selama ini salah kaprah di dalam memahami Allah Maha Esa itu Tuhan yang Maha Esa. Bila kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, apa bedanya Tuhanku dan Tuhan Anda? Itu bagi saya, entah bagi Anda, terserah Anda. Maka dari itu, bila kita sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa, maka semuanya akan diesakan. Manusia-manusia sekelilingnya diesakan. Kenapa? Karena seluruh manusia apapun agamanya, siapapun orangnya, dan alam semesta ini dituhani oleh Tuhan yang Esa, yang mentuhani seluruh manusia, yang mentuhani seluruh alam semesta ini. Bila kita benar kita di dalam bertuhan, maka sudah tak ada bedanya lagi antara diri saya dan diri Anda, apapun agamanya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang benar-benar sudah bertuhan, benar-benar sudah ketemu dengan Tuhan yang Maha Esa. Sudah tak ada perdebatan lagi, karena sudah datang kedamaian di dalam dada manusia yang benar-benar bertuhan. Hatinya selalu damai, selalu menganggap orang lain itu baik. Kenapa? Karena dirinya baik. Akan tetapi bila manusia memandang orang itu buruk, orang itu sesat, orang itu bodoh, manusia memandang orang itu kafir, murtad dan sebagainya, sesungguhnya inilah aplikasi orang-orang yang menghujat itu. Karena hatinya penghujat, ya apa yang dikeluarkan dari mulutnya, apa yang dikeluarkan dari hatinya, itulah aplikasi diri manusia itu sendiri. Karena manusianya masih di dalam kegelapan. Jadi para sahabat-sahabatku, bila kita dihujat, dicemooh, diolok-olok, difitnah, atau direndah-rendahkan, disalah-salahkan, dikafir-kafirkan, Anda sahabatku, enjoy saja. Terima itu semua dengan lapang dada. Kenapa? Karena sesungguhnya Anda tidak demikian. Orang yang menghujat Anda lah yang terhujat. Orang yang menghina Anda yang terhina. Bukan Anda yang dihujat yang terhujat. Bukan Anda yang dihina itu yang terhina. Orang yang menghina itulah orang yang terhina itu. Semoga kita bisa memahami. Jadi kalau memang kita percaya bahwa Tuhan itu Esa, mana mungkin ada Tuhan lain selain yang Esa. Kalau di setiap agama mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa, maka apa bedanya Tuhan agama yang satu dengan agama yang lain? Agama itu hanya baju-baju saja, hanya toko-toko saja. Isinya sama, bertuhannya sama, mengesakan Tuhan.
Bila kita memahami di situ, maka hidup ini indah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak punya musuh lagi. Karena kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri dan telah berdamai dengan alam sekelilingnya. Itulah indah-indahnya kehidupan dan itulah surga itu. Surga itu yaitu bukan surga-surga yang dibayang-bayangkan manusia selama ini. Dan neraka itu ketika manusianya belum kenal Tuhan, itulah neraka itu. Yang mana di dalam hati kita selalu ada api yang siap menyulut, ada api yang siap membara. Bila kita dihujat, balas menghujat, inilah api yang membara itu. Dan inilah yang dimaksud neraka itu. Yang sebenar-benarnya bukan besok. Semua sudah terjadi, hakul yakin sudah terjadi ketika manusianya masih ada. Tapi bila manusianya sudah tidak ada, ya tidak berlaku lagi. Wong manusianya sudah tak ada, apa yang mau disiksa, apa yang mau dihukum, wong manusianya sudah tak ada ketika manusianya sudah meninggal dunia. Apa bedanya dengan dulu ketika kita belum ada di dunia ini? Kita tidak tahu apa-apa karena kita tidak ada. Kita tidak tahu apa-apa karena kita tidak wujud. Kita tidak tahu apa-apa karena kita tidak hidup. Dengan wujud dan kehidupan inilah kita tahu apa-apa. Kita tahu cerita-cerita dongeng-dongeng itu. Yang mana kita selama ini memahami itu semua seperti dongeng. Itu kan sejarah tempo dulu. Itu kan kisah-kisah para nabi dan rasul tempo dulu. Padahal wa min anfusikum, itu semua yang ada di dalam kitab-kitab suci itu sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikan itu semua? Adam itu lambang diri kita. Siti Hawa itu pun juga lambang diri kita. Neraka lambang diri kita. Surga lambang diri kita. Raja-raja Fir'aun juga lambang diri kita. Para nabi juga lambang diri kita. Hanya orang-orang yang mengkaji dirinya saja yang memahami bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab suci itu sebenarnya itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Apapun agamanya, apapun golongannya, itulah petunjuk. Bagi penganut Al-Quran, itulah jalan petunjuknya. Bagi penganut Alkitab atau Injil, itulah jalan petunjuknya. Jangan sampai kita terlena dengan agama-agama yang kita peluk. Sehingga kita selalu berdebat, selalu bermusuhan, selalu bersinggungan dengan para saudara-saudara kita yang beragama lain. Sehingga hidup kita tidak tentram, tidak nyaman. Kenapa? Ya semua karena ulah kita sendiri. Bukan Tuhan yang menyesatkan kita, sendirilah yang mensesatkan diri kita dari Tuhan. Karena kita tidak bertuhan. Semoga dipahami ya, kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Pelajaran agama itu hanya dongeng-dongeng belaka bila tidak diterapkan di dalam hatinya. Hanya cerita-cerita saja, jari-jari. Kalau tidak diaplikasikan di dalam hati, kalau tidak diambil hikmahnya di dalam hati, ia percuma dan tak berguna memeluk agama. Percuma dan tak berguna mempunyai kitab-kitab. Bila kitab itu hanya untuk hiasan-hiasan saja. Bila kitab-kitab itu hanya untuk modal, untuk berdebat-debatan saja. Ia percuma dan tak berguna dalam hati kita. Hati kita hanya selalu panas membara. Karena ada perselisihan perbedaan itu. Padahal kita diciptakan berbeda-beda itu agar kita bisa berkasih sayang.
agar kita bisa mengenal. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memahami hikmah-hikmah dari apa yang dipaparkan tadi. Dan bagi sahabat-sahabatku yang tidak berkenan dengan kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara saya akhiri dulu kajian di malam ini. Semoga kita dapat mengaplikasikan apa yang sebenar-benarnya diaplikasikan, yakni hanya kembali kepada Tuhan. Dalam hidup ini tujuan kita hanya kembali kepada Tuhan. Dalam hidup ini tujuannya kita hanya pulang kepada Tuhan. Itulah jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak mau berserah diri, tidak mau pulang kepada Tuhan, maka kita akan tersesat di neraka. Jadi neraka itu adalah dunia-dunia yang penuh dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhannya. Neraka itu adalah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang masih cinta dengan dirinya, cinta dengan dunianya dan sebagainya. Cinta-cintanya bukan kepada Tuhannya, tapi cinta-cintanya hanya kepada yang selain Tuhannya, yaitulah neraka itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan